Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerannya ganti. Siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Ada yang udah kenal belum sama Bapak? Belum. Sebelumnya kenalin dulu ya, nama saya Dimas Hani Raditya, bisa dipanggil Dimas atau Pak Dimas. Oke, Pak. Bapak senang banget bisa ketemu kalian nih. Wah, Baru pertama kali kita ketemu ya? Iya. Pak. Tadi gimana perjalanan, ada yang kena macet? Ada Pak. Pak. Saya Asli, kena Pak. bilang Pak. Nadila. Asli pak, Asli. asli. Pak, saya jalan kaki. Jalan kaki bagus, nggak buat polusi udara. Wih. Sini Bapak belum pada kenal kalian ya? Belum. Di sini ketua kelasnya siapa? Alpi. Alpi, Pak. Alpi, Pak. Jadi mungkin boleh kenalan dulu dari ketua kelas. Perkenalkan, nama saya Alfi Inul Gonzales, yang biasa dipanggil Aigo. Aigo. Ya, Aigo. Aigo. Nama pertama saya kurang lucu, Pak. Cita-citanya apa Aigo nih? Cita-cita saya pengen jadi tukang urut, Pak. Cita-cita pengen jadi tukang urut. Iya, Pak. Berbakti pak. Oh ya, Berbakti apa-apa, pada orang tua. apa-apa. Cita-cita apa aja? Dia kan bercanda. Nama saya Insan Rizky Utama, Pak. Insan Rizky Utama, biasanya Iya. dipanggil siapa? Insan, Pak. Oh Insan, Insan cita-citanya apa? Cita-cita saya apa ya, Pak? Saya masih belum nemu, Pak. Soalnya jati diri aja saya belum nemu. Oh, Iya, oke, oke. oh masih mencari ya? Ya masih Banyak, mencari, banyak. Pak. Nama saya Ajra, Pak. Ya, Dipanggilnya Aja. oke, cita-citanya apa aja? Saya bingung, Pak. Udah kali ya, Saya, Pak. Pak, belum berkenalan. Ya nanti dong. Oke, Terakhir. namanya siapa namanya? Lain Insan. Namanya siapa? Bapak nanya siapa? Kamu? Oh, nanya saya. Ya, Nama saya Vina Jafat Malik, Pak. dipanggilan? Vina, Pak. Pina, Pina cita-citanya apa Pina? Jadi istrinya Zain Malik, Pak. Istri jadi. Oke, depannya Nama saya Syarifah Mujana, Pak. dipanggilnya? Mujana. Mujena, cita-citanya apa Mujena? Jadi ustazah. Tahu nih Keren lagi banget, yang cewek mau gua. ngapain nih? Cewek gua keren banget. Sampingnya masnya? Siapa pak? Iya. Hah? Iya, namanya siapa? Dikra. Ah, siapa? Dikra. Dikra. Panggilan Dikra juga. Dikra aja. Oke, Dikra cita-cita apa Dikra nih? Iya. Cita-citanya Ah, bolanya apa main bola? main bola. Bagus. Si ini masnya sampingnya? Saya Pak. Nama saya Jeremy Berti Pak. Jadi berarti Iya. dipanggil apa tuh? Panggilannya Jember Pak. Oke, Jember. Iya. Jember cita-cita apa? Cita-cita buka klinik Pak. Bukan klinik apa? Klinik apa? Klinik abal-abal. Boleh dong. Hah? Ilegal dong. Memang namanya abal-abal Pak. Oh, nama kliniknya Iya. abal-abal. Kalau kereta abal-abal kan tulang. Oh, Kalau ini iya. kulit Bagus, perawatan. bagus. Main blowing. Iya. Sebelahnya mbaknya Nama saya Fitri, Pak. Fitri. Fitri panggilnya Fitri juga. Iya. Oh, cita-citanya Dipanggilnya apa, Fitri? bukan Netri. Cita-cita saya jadi dokter, Pak. Jadi dokter. Iya. Oh, bagus ini mulia ini. Bagus mulia ini. Sebelahnya Nama saya Khotimah. Khotimah panggil Hot. Roti. Timah. Apa? Khoti. Timah. Roti apa gimana nih? Cita-citanya jadi orang sukses. Cita-cita jadi orang. Namanya siapa? Nama saya Jembutas pakai Japan Inggris Pak. Panjang juga ya. Panggilannya siapa? Bud Pak. Bud. Bud cita-cita apa nih, Bud? Saya menjadi dokter tulang Pak. Dokter tulang. Iya, pembedah tulang. Oh, bedah tulang. Iya. Bagus, bagus juga cita-citanya. Iya, di sini kan udah pada kenal semua ya. Baiknya sebelum Bapak mulai materi, doa dulu deh. Siapa nih yang mimpin doa nih? Tiga kelas Pak. Oke, silakan ketua kelas mimpin doa. Baik semuanya. Bersiap. Berdoa. Amin. Men. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang semuanya. Jadi maksud Halo. Bapak di sini tuh mau ngejelasin tentang layanan konfirmasi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih layanan Nggak konfirmasi? tahu. Apa tuh, Pak? Tahu ya? Baru denger pak, Pak. Baru denger. Itu bahasa Latin mana Pak?
Jadi layanan informasi itu adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai informasi kayak informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Jadi layanan informasi yang Bapak beri ini Tadi layanan informasi apa, Pak? Yang lagi saya nggak dengar, Pak. layanan informasi itu adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseling dapat menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan atau informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Jadi layanan informasi yang tema layanan informasi yang Bapak akan jelaskan ini bertemakan tentang dampak penggunaan handphone atau sosmed. Radiasi Pak ya? Ya bisa juga yang lain-lain. Depan rumah. Jadi Bapak jelasin itu handphone dulu ya. Pengertian handphone dulu. Ya. Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana atau portable dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Sejarah handphone itu, teknologi handphone itu pertama kali diperkenalkan pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telepon bergerak mengingatnya sebagai hari lahir handphone. Saat itu untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portable dilakukan. Yang pertama kali mencobanya adalah Martin Cooper, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Cooper yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon tetap handphone. Mr. Cooper ini memiliki berat hampir 1 kg dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon. Tepatnya pada tahun 1983 ketika Motorola memperkenalkan Dyna TAC 8000X, inilah handphone pertama yang mendapat izin dari Federal Communication Commission atau FCC dan bisa digunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintah di AS yang mengatur semua regulasi menyangkut penyiaran broadcasting dan pengiriman sinyal radio atau televisi lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983, beratnya sekitar 16 ons atau setengah kilogram. Dijual dengan harga $3.500 AS atau sekitar 30-an juta. Fungsi handphone nih. Fungsi handphone saat ini di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat timuran seperti Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon dan telepon genggam atau HP, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi, handphone ataupun internet, dan juga secara pengaruh mereka lah yang paling rentan terkena pengaruh atau dampak. Memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon dan telepon genggam atau HP, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Saat ini dapat kita lihat betapa kemajuan teknologi telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Mereka banyak berinteraksi dengan teknologi seperti televisi,
handphone ataupun internet. Dan juga secara pengaruh sesungguhnya handphone sangat penting bagi para remaja. Karena dengan handphone tersebut para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Tetapi ternyata handphone bisa menjadi barang yang bahaya ketika ternyata handphone tersebut disalahgunakan oleh anak untuk hal-hal yang negatif. Jadi sedikit yang materi yang Bapak sampaikan ini, ada yang mau nanya dulu nggak? Alfi Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Oke. Kalau misalkan seseorang lebih asik dengan dunia handphonenya bagaimana Pak? Bagaimana orang lebih asik ke dunia handphonenya daripada dunia asli? Nah itu kan Yang mana ya Pak? sabar ya. Itu perlu edukasi dari orang tuanya lagi kan. Makanya itu kan penggunaan handphone itu makanya ada yang baik, ada yang buruk juga. Kayak gitu terlalu candu dengan handphone juga kan jadi kurang berinteraksi dengan dunia luar kan dia kan. Itu perlu dampingan dari orang tua juga agar meminimalisir penggunaan handphonenya lah. Kalau yatim piatu gimana Pak? Kalau yatim piatu susah juga ya. Ya kan saya nanya Pak, teman saya ada soalnya gitu. Kan saya juga bingung kan. Siapa tuh? Yatim piatu mungkin teman-temannya mungkin ya yang perlu mengingatkan kembali. Nah kalau dia introvert, Nah, di kamar terus nih, gak pernah bersosialisasi, berut mulu mau jualan. ya mungkin selama dia menggunakan HP-nya secara positif ya, nggak buka yang aneh-aneh juga ya fine-fine aja sih. Nah tapi kan berlebihan Pak, gak pernah bersosialisasi Pak. Tiap hari handphone terus. Ya tapi kan dia kan nggak mungkin juga dia tiap hari di kamar main handphone, pasti kan ada saat-saatnya dia keluar juga kayak sekolah. Nggak ada. Ya itu sebelum ini nggak sekolah emang. Enggak, dia udah kuliah udah lulus. Udah kuliah udah Saya lulus. iya kan nganggur ya. Ya mungkin ada saat juga dia entar kerja kurang kan pasti main handphonenya lah. Nanya Pak, Oke. gimana sih kan anak kecil nih sekarang udah punya handphone gitu. Cara ngebatasinnya tuh gimana sih Pak? Sebagai orang tua gitu. Nah ini kan tugas orang tua juga kan dalam mengontrol penggunaan handphone tuh buat anak ya. Jadi Apa tadi saya kepengen dia Pak? ya. Cara membatasi penggunaan handphone untuk anak. Iya. Pak, gimana tuh Pak? Ya ini kan tugas orang tua juga ya dalam membatasi penggunaan handphone untuk anak kecil. Mungkin orang tua harus kontrol lagi sama anaknya, kayak misalkan sehari cuma berapa jam main handphonenya, dibatasi lah, diatur waktunya, dikasih tahu terus, anaknya dicek terus. Pakai YouTube Kids Pak ya? Ya bisa juga kan, apalagi sekarang handphone bisa dikontrol kan dari HP orang tua juga. Bisa ada. Iya. Ada yang mau nanya lagi? Saya Pak mau nanya. Ya. Saya mau nanya Pak. Terus Ya. gimana biar kita nggak jadi antisosial gitu Pak gara-gara gadget? Ansos. Pak. Makanya Pak, saya mau nanya Pak. ya, Belum, saya, Oh, tertutup. biar nggak jadi antisosial itu biasanya kan karena kecanduan gadget ya, kayak pertanyaan Pak Andri tadi kan. Jadi itu emang dampak penggunaan handphone ini negatifnya gitu kan, sekarang kayak kebanyakan main handphone tuh jadi kita lupa sama dunia luar. Nah ini juga yang perlu dikontrol nih, makanya kan kita harus sering-sering baca edukasi tentang dampak penggunaan handphone ini supaya kita nggak bergantungan nih, kan banyak orang-orang yang bergantungan pada handphone ini, gadget, jadi lupa dia tuh harus berinteraksi kan sama dunia luarnya. Bantu dia berisik Pak sebelah situ Pak. Pak, Oh ya Pak, Mak. Omelin Pak. dulu ya. Cewek nih. Lupa nomor sini sebenarnya. Dulu ya. Kami jangan Ya. aneh orang lain. Ya. Kami jangan aneh Bray. Bisa kita akses. Apa saya mau nanya? Nggak boleh nih. Udah, nanya, silakan. Apa itu dia? Aduh. Emang Pak, saya ada penanya Pak. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang Anak kecil. apa-apa harus gunain handphone Pak? Kayak misalkan saya pengen belanja di supermarket nih Pak, menggunakan HP. Ya. Susah kok. Itu itu dampak positif apa bukan Pak? Apa? Itu berdampak positif apa bukan? Kayak Kalau misalkan nih saya
bayar di supermarket kan pakai HP itu kadang tuh ya. Nah. Itu dampak positif apa bukan Pak? Nah, itu kan salah Kris pak, satu pakai kris pak. ya, Itu lanjut. itu salah satu dampak positif handphone juga kan, jadi mempermudah semuanya. Betul pak. Jadi Ya, gampang. jadi Dompet gampang. digital pak ya. Ini kayak materi yang saya bapak lanjut nih tentang dampak positif dan negatif handphone ya. Iya, Kalau Pak. disimak tadi ya. Ya, Pak. Pak saya mau nanya. Ini bapak lanjut materi dulu. Lu nggak boleh ini nanya. Ini ada sedikit penjelasan lagi tentang dampak negatif dan positifnya. Ya Pak, baik Pak. Jadi remaja zaman sekarang udah banyak yang mempunyai handphone dan tidak ada hari tanpa menggunakan handphone. Terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya. Misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut dilihat. Berikut ini adalah dampak handphone. Pertama itu ada dampak positif. Dampak positif itu ada mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan memperluas jaringan persahabatan. Dampak negatifnya ada mengganggu perkembangan anak dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone atau HP seperti kamera, permainan, atau games akan mengganggu anak dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, atau miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan handphone untuk mencontek. Waduh. Santai Pak. Alfi Pak. Insan Pak. Oh, pasti ada kan dari kalian nih, Iya, San. nyontek nih lagi ulangan. Tuh, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran. Tadi pak, tadi pak. Nah, kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Terus yang kedua, ada efek radiasi juga. Selain berbagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan handphone juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Aduh, apa tuh Pak? Kayak efek radiasi yang Mata, Pak. Bisa minus ya, Pak? Ya. Jadi ada baiknya siswa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih handphone, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang nggak diperluin, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan untuk menggunakan HP secara permanen. Batas usia berapa pak? Mungkin anak-anak di bawah 5 tahun sebaiknya Jangan dikasih pak. iya di bawah. Ya belum bisa megang juga kayaknya Pak. Tapi Pak, ada orang tua yang anaknya susah makan tapi disogok HP biar. Oh iya ada Pak. Ada tuh Pak. Itu Iya. gimana tuh Pak? Mungkin kan kalau HP-nya nggak dikasih, cuman tujuannya buat makan aja kan, habis itu HP diambil lagi sama Iya, orang, mungkin iya, nggak betul. apa-apa kan? Iya. Lagi makan ikan bakar. Iya. Nanti apa? Coba buat. Berikutnya ini ada cara pencegahan nih. Cara pencegahan ini ada beberapa tindakan yang bisa menghindari penyalahgunaan handphone. Oh bagus nih Pak. Yang pertama nih, ada menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut porno aksi dan pornografi. Nggak boleh ya. Parah nih Pak. Kedua kelas, Pak. Kelas nih. Pak, tapi biasanya ngirim-ngirim kayak gituan tuh Pak. Linking dulu, Pak. Iya, Pak. Kelas lagi, Pak. Di blok ada di blok. Iya, apalagi stiker-stiker tuh Pak. Ini Biasanya Pak mantep nih, Pak. ketua kelasnya nih. Ini nggak baik nih ketua kelasnya nih. Iya, Pak. Emang, Pak. Bapak lanjut ya. Yang kedua, tidak membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung. Ada Oh, tidak- kemarin Ketua tuh. kelas enggak, Pak. Matiin tuh, matiin di sini. Jadi siapa nih yang handphone masih nyala nih? Ya ini sebelah. Matiin ya. Oh iya Pak, siapa? Ini yang ketiga, ada ketika berada di rumah, sebaiknya mengatur waktu antara belajar dan menggunakan handphone. Yang keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Aduh, Yang di kelima, ada menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Aduh, sini lagi Oh, ada. ya. Yang keenam, ada menggunakan handphone jika diperlukan dan untuk hal-hal yang penting saja. Yang ketujuh, ada memperbanyak konten religi pada handphone. Alhamdulillah banyak Pak. Delapan, Banyak, Pak. ada memberi kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Nah, dari cara pencegahan yang tadi Bapak sampaikan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup kayak Pak, cukup. Saya mau tanya Pak, Pak, ada yang mau nanya pak? Oke, video-video religinya tuh kayak gimana Pak maksudnya Pak? mungkin konten-konten atau video tentang ceramah kan,
Bisa juga tuh untuk agar terhindar dari apa kan di sini kan kayak dari akses situs porno tuh mungkin video-video ceramah di HP tuh bisa ngingetin kita ya. Ada lagi yang mau tanya? Cara ngindarin hoax itu gimana, Pak? Cara ngindarin hoax itu mungkin dari kita sendiri ya, bisa lebih baca lebih detail lagi tentang ceritanya, dicari tahu kebenarannya, dipilih-pilih lagi lah beritanya. Soalnya saya pernah Pak dapat hoax kayak gitu, Pak. Oh itu Ketua kelas kayak masa Pak yang ngirimin, Pak. itu tergantung kita aja sih. Pak dari mana Pak? Lama nih Pak? Pak, lama banget Pak dia Pak. Dari kamar mandi ya tadi ya. Oke, dari materi yang Bapak udah sampaikan masih ada yang mau nanya nggak? Nggak ada Pak, cukup. Jangan nanya, Pak. Udah. Saya Mau nanya Pak? Kamu udah nanya guys. Saya nanya Pak. Apabila anak kecil di bawah umur Udah. Udah. Pakai masuk. Udah masuk. Kalau ini nanya. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah tadi udah ada yang nanya. Nanti tanya lagi Iya, yang punya kan. Bapak. Jadi pertanyaan udah cukup ya. Bapak ada tugas nih. Aduh, Tugas lagi Pak. Tanpa minimal cuma nulis dampak negatif dan dampak positif aja dari penggunaan handphone. Oke, Bapak baginya kata saya. Iya, Pak. Siap dah. Bad mood. Bad mood dah Pak. Ini udah biar. Orang niat lah kayak gua. Udah doang ya, udah doang ya. Gua niat dah. Kalau ada informasi kan? Jadi ya. Pinjam pulpen dong. Sama. Ada pulpen dong. Oke. Sebentar tadi. Bapak kasih waktu 10 menit ya buat Siap, kerjain Pak. tugas. Tinggal dulu ya. Iya Pak.
Ini gila banget, gila banget. Gila banget. Pak udah selesai Pak saya. Sumpah Pak. Udah. Selesai, Pak. Lagi ngapain tadi kan? Nanti Mario lagi kan. Wah, lawan ini. Bapaknya. Lid. Lid. Dia malah terbang. Gak ada paket drive. Flip. Enggak, kalau gak ada paket. Output. Flip. Belum, Lid. Diem. Itu searching. Negatifnya. mengganggu perkembangan, segregasi, rawan terhadap tindakan kejahatan. Nih, nyobain mulai nanti Kak. Mungkin sekarang lupakan mungkin sekarang nih, gue udah pesen SpongeBob. Komunikasi, pengetahuan tentang perkembangan teknologi, memperluas jaringan kesadaran. Asem. Udah. Satu. Pak, udah Pak. Dulu belum saya. Saya belum, Pak. Lagi. Saya juga belum, Pak. Tunggu dulu ya. Belum lagi. Lain tadi sudah Iya. lagi. Komunikasi, nambah pengetahuan tentang perkembangan Ku tak teknologi. percaya dirimu tega Lagu lawas semua. badai cinta hianati cinta. Dia suka pakai di sini. Kudu siapa? Udah. Ayo, Dah, Pak, dah ya. Pak Cikra nyontek. Itu ngejahin. Gua parah banget. Gua parah banget Pak, nggak ngejahin Pak. Udah. Pak, Ayo. Oke, dari jawaban yang udah kalian tulis, ada yang mau diskusi ke depan? Saya Pak, saya. Oke, silakan Maju, maju. Pak, ke diskusi kalau ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Dimas tadi. Dampak negatif penggunaan gadget itu merusak mata karena keseringan main HP, terus mengganggu perkembangan remaja, mengganggu jam tidur karena mengganggu jam tidur, contohnya kayak begadang karena keseringan main HP. Terus dampak positifnya itu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, terus menambah wawasan juga Pak. Oke. Pacar saya tuh Pak. Tepuk dulu dong. Pacar saya Pak. Tepuk semangat. Semangat.
Dia main Oke. Jember mau maju Pak. Silakan, Pak, Jember, Pak. Mau maju. Jember mau maju. Capek banget gua ngomongnya. Gua nggak tahu aja. Asih. Par. Asih. Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan melakukan dampak buruk sebelum menggunakan handphone. Yang pertama, mengganggu perkembangan. Yang kedua, terkena radiasi. Yang ketiga, bisa berperilaku buruk kepada sesama teman. Ada dampak positifnya. Positifnya. Iya. Yang positif pembangunan. Berarti udah tepuk tangan kan tadi? Ya nggak apa-apa. Belum, Apa? berarti saya potong aja ya. Ya, dampak positif penggunaan handphone. Dimas sama si Pertama, menambah relasi jaringan persahabatan di luar lingkungan kita. Yang kedua, mempermudah komunikasi kepada siapapun, teman, keluarga, kerabat, dan sahabat. Yang ketiga, mendapat pengetahuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan wawasan. Pantun. Pantun. Jangan-jangan terima kasih. Cakep. Ngapain sih? Kakak. Lebih ke arah mana sih? Bang. Oke, Mas boleh kumpulin jawaban. Oke, siap. Kakek. Jangan ke Bekasi. Ada masalah. Kering nyaut. Tangkepin. Kering cakep ternyata. Cakep. Ini lu semua nih. Terima kasih. Bersama. Oke. Itu udah berapa? Kira-kira. Oke, ini baca-baca dulu dikit ya. Iya, Pak. Eh, bagus ya jawabannya ya. Iya. Eh, Oke nih, Bapak terima ya jawabannya ya. Iya, Pak. Jadi kan kalian udah pada tahu nih dampak negatif dan positifnya nih Iya. dari penggunaan handphone. Semoga bisa nerapin di kehidupan nyata ya. Iya Pak. Jadi hindarlah dari dampak-dampak negatifnya. Iya. Sih nutupnya gimana? Ya udah, Bapak akhiri sampai di sini aja. Ngomong udah kali loh. Kalian kan udah masuk semester 2 nih, semangat ya belajarnya. Iya, Pak.